selamat sore semua, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya Dewa Leo. Pada kesempatan kali ini, saya mau berbagi cara dan tujuan mulia untuk bekerja di kapal pesiar. Hal ini sangat penting sekali bagi pemula jika kamu tidak bekerja di kapal pesiar. Kira-kira penting tidak tujuan mulia untuk bekerja di kapal pesiar? Oke, tonton video sampai selesai. Oke, langsung aja tanpa basa-basi, bahwa tujuan mulia yang pertama adalah educational atau tujuan pendidikan ini, bahwa hal ini berhubungan dengan kependidikan. Artinya ketika kamu tidak bekerja di kapal pesiar, mungkin kamu punya rencana untuk mewujudkan pendidikan anak kamu, untuk mendukung pendidikan ke SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, dan seterusnya. Atau mungkin juga bisa untuk kamu, mungkin jika kamu lulus D3 atau mungkin D1 saat ini, jika kamu bekerja di kapal pesiar, maka dana yang kamu gunakan atau peroleh bisa digunakan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Ini juga berhubungan dengan jika kelak kamu ingin menjadi dosen di pariwisata, atau mungkin kamu bahkan pengen menjadi dokter. Artinya bahkan bisa kerja dulu, memperoleh modal, kemudian kamu tabung untuk pendidikan lebih tinggi lagi. Seperti itu, oke? Kemudian untuk tujuan mulia yang kedua adalah charity ya, atau social charity. Oke. Charity artinya amal atau derma. Artinya ketika kamu berencana untuk bekerja di kapal pesiar, mungkin kamu punya rencana agar bapak ibu kamu bisa naik haji, atau mungkin kamu ingin mendukung keluarga kamu atau saudara kamu untuk naik haji, atau mungkin kamu sendiri pengen naik haji ya. Ini jadi sangat bagus sekali tujuannya. Ini juga berhubungan dengan sosial atau masyarakat. Misalkan seperti ini, ketika kamu pulang dari luar negeri, ketika pulang ke Indonesia, mungkin agar kamu punya rencana untuk bisa beramal kepada fakir miskin atau janda-janda miskin di sekitar kamu. Jadi selain ini didoakan semua orang-orang, kamu juga punya tujuan yang sangat positif sekali. Ini juga ada hubungannya dengan pembangunan masjid atau mungkin musola. Jadi bagi mereka yang sudah kaya, punya dana lebih ketika kita di kapal pesiar, maka kamu atau mereka juga kadang-kadang membantu pembangunan musola atau bahkan ada yang membangun masjid seperti itu ya. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga adalah property investment. Oke, property investment ya. Property investment ini bagian dari tujuan mulia ketika kamu tidak bekerja di kapal pesiar. Mengapa? Karena ini sangat bagus sekali. Misalkan seperti ini, ketika kamu berencana untuk bekerja di kapal pesiar, mungkin saat ini kamu belum punya rumah, belum punya motor, belum punya mobil, atau belum punya tanah. Jadi ketika kamu bekerja di kapal pesiar, maka dana atau hasil kerja keras kamu bisa gunakan untuk membeli mobil, membeli motor, membeli tanah, ataupun membangun rumah atau membeli rumah. Jadi sesuatu yang sebelumnya belum kamu peroleh, pada akhirnya dapat kamu peroleh. Ini sangat bisa sekali kamu lakukan jika kamu punya tujuan dan punya rencana keuangan yang baik, oke? Dan kemudian yang keempat adalah tujuan mulia yang keempat adalah business owner. Oke, pemilik usaha ya. Business owner ini artinya bahwa kamu ingin menjadi pemilik bisnis atau pemilik usaha. Mungkin kamu punya rencana bahwa ketika mau naik kapal pesiar atau kerja di kapal pesiar, mungkin setelah beberapa tahun setelah Anda pensiun dari kapal pesiar, kamu ingin membangun bisnis sendiri. Ini sangat bagus sekali. Mengapa? Karena selain kamu memiliki income dan usaha kamu juga bisa membuka peluang kerja untuk masyarakat di lingkungan kamu. Ini sangat bagus karena kamu bisa mengurangi tingkat pengangguran di lingkungan kamu. Meskipun kamu hanya membutuhkan 6 atau mungkin 10 tenaga kerja, tapi minimal kan bisa membantu keuangan mereka, bisa memberikan mereka pekerjaan. Bahkan kamu bisa menjadi orang yang sangat penting dan berguna bagi lingkungan kamu. Oke, seperti itu ya. Dan kemudian untuk tujuan mulia yang kelima adalah family support. Family support ini artinya dukungan keluarga atau untuk mendukung keluarga. Jadi contohnya seperti ini. Mungkin kamu punya rencana ketika ingin bekerja di kapal pesiar agar kamu bisa mendukung keluarga kamu. Mungkin mohon maaf bapak ibu kamu punya utang, sehingga dengan kamu bekerja di kapal pesiar mungkin kamu bisa membayar hutang-hutang bapak ibu kamu. Atau mungkin kamu sendiri punya utang, dengan kamu bekerja di kapal pesiar maka kamu bisa melunasi hutang-hutang kamu.
otomatis ini akan lebih cepat karena gaji kamu akan lebih tinggi, seperti itu ya. Ini juga bisa digunakan untuk mewujudkan keluarga kamu agar bisa semakin baik, memiliki kehidupan yang sejahtera dan lebih baik daripada sebelumnya, seperti itu. Oke, kemudian untuk tujuan mulia yang terakhir adalah future plan. Oke, rencana-rencana mendatang. Future plans atau rencana-rencana akan datang artinya seperti ini. Mungkin jika kamu tidak bekerja di kapal pesiar, kamu punya rencana-rencana mendatang. Misalnya kamu ingin menikah setelah 3 atau 4 tahun ke depan, atau mungkin kamu pengen investasi atau menabung hasil dari kerja keras kamu di kapal pesiar. Jadi ini sangat bisa dilakukan ya. Ini pada umumnya untuk rencana dalam jangka panjang. Jadi rencana yang bisa ditempuh dalam jangka panjang. Jadi ini juga sangat mulia sekali untuk mengantisipasi sesuatu yang akan datang terjadi, sehingga kamu punya dana di sini atau punya rencana-rencana di sini. Oke, seperti itu. Oke, pada akhirnya saya berharap semoga paparan saya di sini bisa memberikan informasi dan wawasan bagi kamu yang hendak bekerja di kapal pesiar. Oke, karena tujuan ini sangat bisa dilakukan jika kamu punya keinginan. Ini juga sangat penting sekali untuk dilakukan karena ada hubungannya dengan manajemen keuangan kamu, agar kedepannya kamu tahu kemana uang kamu dapat diterapkan, seperti itu ya. Dengan adanya perencanaan ini dan tujuan mulai ini, kamu juga akan lebih terencana dan tidak lama-lama tinggal di kapal pesiar, agar tidak sampai tua di kapal pesiar, nanti kasihan keluarga kamu. Oke, terima kasih sekali. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan sampai jumpa pada video-video berikutnya. Oke.